Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kinzu Kusin Channel. Kali ini tim penjelajah makam Waliullah menuju ke makamnya pencipta sholawat mansub. Membaca sholawat adalah amalan yang dianjurkan untuk umat muslim. Sholawat adalah suatu bentuk kecintaan dan kehormatan umat muslim kepada Nabi Muhammad SAW. Terdapat banyak sholawat yang dapat diamalkan umat muslim. Salah satunya adalah sholawat mansub yang diciptakan oleh Habib Soleh Tanggul. Membaca sholawat membawa banyak keberkahan, keutamaan, dan pahala. Selain itu, membaca sholawat dapat memberikan ketenangan hati dan pikiran. Bacaan sholawat mansub yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tanṭaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tanṭaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tanṭaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Manfaat membaca sholawat mansub diantaranya yaitu yang pertama, insya Allah dikabulkan segala hajatnya. Yang kedua, sebagai obat bagi segala penyakit. Yang ketiga, dibacakan pada segelas air, insya Allah bisa sebagai obat. Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul terkenal doanya yang mustajab. Beliau berkata, doaku mendahului petir yang menyambar. Guru sekumpul menjuluki beliau sebagai Syekh Abu Bakar bin Salim nya Indonesia. Dulunya Habib Soleh sering mengikuti pengajian Kiai Haji Ahmad Kusyairi di Tanggul. Tetapi setelah tanda-tanda kewalian Habib Soleh mulai nampak, Kiai Haji Kusyairilah yang mengaji kepada Habib Soleh. Awal perjalanan suluk beliau dimulai ketika bertemu Nabi Khidir di stasiun Tanggul, Jember. Diriwayatkan beliau uzlah selama 3 tahun. Kemudian beliau berangkat haji setelah mendapat isyarah dari datuknya Rasulullah SAW untuk mengunjunginya di Madinah. Sepulang dari haji, beliau kaget melihat rumahnya yang sederhana telah dipugar oleh masyarakat. Dengan sedikit menyesal, beliau mengatakan, padahal di rumah itu saya sholat berjamaah dengan Rasulullah 5 waktu. Beliau khalifahnya Al-Qutub Habib Abu Bakar Asgab Gresik. Habib Abu Bakar sendiri yang memakaikan imamah di atas kepala Habib Soleh yang mulia. Wirid harian beliau adalah Dalailul Khairat, dan beliau merasakan kelezatan setiap mengamalkannya. Nasihat yang paling sering beliau sampaikan adalah agar berbakti kepada orang tua, menjaga sholat jamaah 5 waktu, dan mengisi waktu antara maghrib dan isya dengan membaca Quran. Para wali yang sejaman dengan beliau seperti Habib Husain bin Hadi Probolinggo, Habib Ali Quintang, Kiai Hasan Genggong, Mbah Malik bin Ilyas Purwokerto, Kiai Hamid Pasuruan,
Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu, Habib Abdul Qadir Asgaf Jeddah, seluruhnya mengaku ketinggian makom beliau. Sampai Kiai Hamid Pasuruan dulu sering berpesan kepada murid-muridnya, kalau bepergian ke arah timur, hadiahkan Al-Fatihah untuk Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Kalau berpergian ke arah barat, hadiahkan Fatihah untuk Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus luar Batang. Peninggalan Habib Soleh yang masih dirasakan berkahnya oleh banyak orang sampai sekarang adalah sholawat mansub. Karomah-karomah beliau yang pertama mengobati putri Raja Saudi. Sayyid Alawi bin Abbas Al-Malik Makkah adalah ulama besar yang jadi rujukan hampir semua ulama pada masanya. Beliau juga salah satu penasehat Raja Saudi. Saat itu Raja memiliki anak cacat sejak lahir. Anak itu tidak punya lubang dubur karena lubang duburnya ada di pinggang. Tentu saja sang raja sudah datang ke pengobatan di mana saja, tapi hasilnya tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Akhirnya Sayyid Alawi menyarankan agar sang raja mengundang seorang Habib penuh karomah dari Indonesia yang bernama Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid atau akrab disapa Habib Soleh Tanggul. Sang raja akhirnya mengirimkan utusan untuk meminta Habib Soleh Tanggul berkenan datang ke Arab Saudi. Habib Soleh akhirnya bersedia dan berangkat bersama utusan sang raja. Sang raja sudah menyiapkan jamuan istimewa kepada tamunya yang dikenal keramat ini. Sebelum bertemu langsung dengan raja, Habib Soleh ngobrol santai terlebih dahulu dengan Sayyid Alawi, baru kemudian menghadap sang raja. Anak sang raja sudah duduk di kursi kebesarannya. Kemudian anak itu didekati dan ditepuk-tepuk belakangnya sambil berkata, beher inti, insya Allah beher. Setelah mengucapkan itu, Habib Soleh berkata kepada Sayyid Alawi Al-Maliki, ayo Habib, kita pergi dari sini. Ana pingin ke tempat antum saja. Sang Raja Arab yang mendengar ucapan itu langsung berkata, ya Habib Alawi, inikah yang antum bilang, Habib keramat itu? Tidak ada salam, tidak ada perbincangan, malah mau pergi begitu saja. Sayyid Alawi tetap bersikap santai dan tenang saja. Selang beberapa saat, anak raja yang duduk di kursi tadi berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lubang yang ada di pinggang ketutup berubah ke belakang, sebagaimana manusia normal lainnya. Oh iya, tadi belakang saya ditepuk-tepuk sama Habib Soleh. Akhirnya sang raja menawarkan satu peti berisi emas kepada Habib Soleh. Masih banyak sekali karomah-karomah yang dimiliki oleh Habib Soleh Tanggul yang belum sempat kami masukkan ke YouTube ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan dengan YouTube kami selanjutnya.